أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah lil Badi'in fi Ilmi Riwayah, yaitu pelajaran mustalahul hadis bagi para pemula yang masih merasa keberatan untuk memahami matan Baiquniyah. Pembahasan sekarang adalah seputar apa? Seputar hadis yang dikenal dengan hadis syadz. Hadis yang ganjil. Riwayat syadzah, ziyadah syadzah contohnya, tambahan yang ganjil. Ada tambahan yang ganjil, ada hadis yang ganjil. Kita lihat bagaimana makna daripada al-hadis asyadz. Hadis yang ganjil itu bagaimana? Qala al-muallifu atsabahullah, al-babu as-sadis asyar, bab yang ke-16. Al-hadis asyadz, hadis yang syadz. Wa huwa ma rawar rawi al-maqbul. Ini perhatikan baik-baik ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang makbul, yang diterima hadisnya. Makbul ini ada dua kemungkinan. Makbul karena dia thiqah, itu berarti nanti ciri-ciri perawi yang hadis sahih. Makbul yang dia itu shaduk, ini ciri-ciri hadis yang apa? Hasan. Paham maksudnya ya? Intinya apa? Marwar rawi al-maqbul, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang makbul, yang diterima hadisnya. Wa huwa as-thiqah aw as-saduq. Ini penting ini ya. Makbul ini diterima hadisnya itu imma dia tuh barakallahu fikum thiqah, imma dia apa? Saduq. Na'am barakallahu fikum. Jadi yang namanya diterima hadisnya itu imma kemungkinan thiqah, imma saduq. Kalau thiqah ciri-ciri perawi yang sahih hadisnya, kalau saduq ciri-ciri perawi yang apa? Hasan hadisnya. Paham belum ini? Tapi perawi tersebut menyendiri gitu loh ya, kita lihat. Mukhalifan li riwayatin man huwa arjah minhu wasfan aw adadan. Perawi yang makbul ini meriwayatkan hadis dalam keadaan menyelisih riwayat perawi yang lebih kuat dari dia secara sifat atau secara jumlahnya. Paham belum? Jadi dia menyendiri intinya. Hadis yang syadz itu perawinya menyendiri membawa dengan suatu riwayat, yang riwayat ini menyelisih apa? Menyelisih riwayat perawi yang lebih kuat dari dia, yang lebih rajih dari dia. Baik kekuatan ini dari sisi sifat atau dari sisi adat. Contohnya gini. Barakallahu fikum. Perawi ini dia makbul riwayatnya, tapi ternyata dia apa? Membawa suatu riwayat yang tidak dibawa oleh perawi-perawi yang lain yang lebih kuat dari dia. Mungkin lebih thiqah, ya enggak? Lebih dapatnya lebih unggul misalkan. Yang mana perawi-perawi yang thiqah ini, yang lain ini, yang lebih unggul kekuatan hafalan ini, enggak meriwayatkan hadis tersebut itu. Menyendiri intinya. Itu nanti riwayatnya syadz. Contohnya biar antum gamblang. Kemudian apa? Gamblang dan gampang dan faham. Ziyadahnya Ibnu Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Zaidah Ibnu Qudamah itu beliau seorang perawi yang thiqah. Tapi beliau membawakan riwayat tambahan ziyadah mengenai menggerakkan apa? Jari telunjuk ketika tasyahud. Paham ya? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala beranggapan ziyadah thiqah maqbulah. Tambahan yang sumbernya dari perawi yang thiqah itu diterima. Itu enggak ada iskal. Enggak ada iskal ya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah taala membenarkan, cumanya penting ini. Cuma manakala perawi yang thiqah itu membawa tambahan dan menyelisih perawi-perawi yang lebih thiqah dari dia, ziyadahnya mardudah, ditolak. Ternyata Zaidah bin Qudamah ini, perawi yang thiqah ini, membawa tambahan untuk menggerakkan jari jemari itu menyelisih para perawi yang lain yang lebih thiqah dari dia yang enggak membawa tambahan. Sehingga tambahan menggerakkan jari itu syadzah, ganjil. Yang namanya ganjil otomatis nanti tidak diamalkan. Paham belum? Na'am. Lah kok ini perbedaan bagaimana nih Ustaz? Perbedaan antara Syekh Muqbil dengan Syekh Albani. Yang namanya sudut pandang para ulama hadis itu beda-beda. Cuman kita kan memilih yang lebih kuat itu loh. Alasannya Syekh Muqbil kuat juga itu loh. Memang perawi yang thiqah itu
tambahannya terima, tapi dengan catatan apa? Tidak menyelisih riwayatnya para perawi yang thiqah yang lainnya. Paham belum? Jadi pendapatnya Syekh Albani itu dibenarkan dari satu sisi, paham ya? Tapi kalau secara mutlak itu enggak dibenarkan. Karena kalau perawi yang thiqah itu menyelisih para perawi yang lain yang lebih thiqah atau yang thiqah juga jumlahnya lebih banyak, itu nanti riwayatnya syadzah, ganjil, menyendiri dengan suatu riwayat. Paham belum? Paham soalnya? Ini tidak sulit tapi apa? Rumit. Paham ya? 6 liku. Paham ya? 6. Jadi tidak perlu pusing-pusing, intinya gitu intinya. Kita lihat. Wasfan itu berarti sifatnya, ada dan jumlahnya. Paham ya? Dia thiqah tapi menyelisih thiqah yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Paham ya? Paham belum? Thiqah ini membawa riwayat yang riwayat ini enggak dibawa oleh para perawi yang thiqah yang lainnya lebih banyak jumlahnya. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya perawi thiqah 1, menyelisih 5 perawi yang thiqah yang lainnya, yang 5 thiqah ini enggak membawa riwayat tersebut. Berarti menyendiri kan? Itu berarti riwayatnya syadzah. Paham? Na'am. Kalau wasfan itu kembali ke sifatnya. Paham ya? Dia thiqah tapi menyelisih perawi yang apa? Yang lebih thiqah dari dia. Yang lebih thiqah itu tidak meriwayatkan seperti riwayat dia, dia menyendiri saja. Paham belum? Ini berarti menunjukkan apa? Riwayatnya syadzah juga. Kita lihat. Au an yarwiyal maqbul ma la yarwi ghairuhu mimman huwa arjah minhu, sama. Atau seorang perawi yang makbul tadi itu, nah barakallahu fikum, meriwayatkan suatu hadis yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya. Yang lainnya itu padahal apa? Lebih kuat daripada dia. Paham belum? Nah, contohnya gini. Si A, si B, si C. Paham ya? A, B, C, D. D aja tambah satu ya. A, B, C, D. D ini orangnya thiqah, terpercaya juga. Paham ya? Tapi yang A, B, C ini lebih thiqah gitu loh. Si D ini ngomong, tadi depan pom bensin itu ada orang bagi-bagi uang katanya. Orang bagi, iya masa sih? Dia bawa riwayat sendirian dia. A, B, C mengatakan enggak ada. Tadi itu enggak bagi-bagi uang. Tadi itu minta tolong karena ada kecelakaan. Paham ya? Berarti kira-kira riwayat mana yang diterima? Riwayat yang si D yang thiqah ini atau yang 3 orang yang lebih thiqah ini? Yang mana? Yang 3 orang ini ya. Karena riwayat pengkabaran si D tadi itu walaupun dia thiqah menyelisihi apa? Yang 3 orang ini, karena 3 orang ini lihat juga, ngelihat di sana kejadiannya itu lihat itu loh. Si D ngomong tadi ada orang bagi-bagi uang. Di sana depan pom bensin ada orang bagi-bagi uang. A, B, C ada di kejadian itu juga. Menjelaskan enggak, 3-tiganya serentak enggak. Itu tadi enggak bagi-bagi uang, itu tadi apa? Minta tolong karena ada kecelakaan. Berarti kan yang kuat yang A, B, C. Paham belum ini? Riwayat yang sedih riwayat apa namanya? Syadzah, ganjil, menyendiri. Itu gambaran global seperti itu. Paham belum? Paham ya? Sudah kita lewati dalam Baiquniyah, cuman ini ngulangi aja. Au contoh yang atau kata yang beliau atau man farada bihil maqbul wa laysa lahu aslun bimutaba' wa huwa la yaqwa lil infirad. Ini. Atau seorang perawi yang makbul tadi itu menyendiri dengan suatu riwayat atau hadis yang hadis itu enggak punya apa? Enggak punya asal usul yang mengikutinya. Jadi benar-benar murni dia menyendiri dengan suatu riwayat yang enggak dikuatkan riwayat yang lain. Yang mana kalau perawi ini menyendirinya dia itu tidak dianggap kuat. Jadi kalau dia menyendiri malah enggak kuat itu loh. Nah, itu juga termasuk syadz juga. Karena dia itu akan kuat kalau bersama yang lainnya. Manakala dia sendirian membawa suatu riwayat, yang riwayat itu enggak ada mutabak, tidak ada yang menguatkan yang lainnya, dia kan berdiri sendiri enggak kuat itu. Riwayatnya syadzah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena dia enggak, kalau sendirian enggak kuat, dia harus ada yang lainnya. Kalau ada yang lainnya mungkin lah riwayatnya bisa naik kuat ya. Tapi kalau dia sendirian dia enggak kuat. Itu juga termasuk apa riwayat yang syadzah. Paham belum ini maksudnya? Nah, seperti itu ya. Farawi idzan farada bi syai'in fa in kana mukhalifan lima rawahu man huwa ahfaz minhu wa adbat kana tafarruduhu syadzan mardudan, masyaallah. Maka seorang perawi apabila menyendiri dengan suatu riwayat atau hadis dalam keadaan dia menyelisih perawi yang lain yang dia itu lebih hafal dan lebih kuat hafalannya, maka menyendirinya perawi tadi itu dianggap syadzan mardudan, dianggap ganjil, tertolak. Paham belum?
Karena dia menyendiri dengan suatu riwayat atau suatu hadis, yang hadis atau riwayat tersebut tidak diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat hafalannya dan juga yang lebih cermat hafalannya. Paham ya? Berarti kan dia menyendiri. Itu dihukumi syadz dan mardudan. Wa in lam yakun mukhalifan, tapi kalau enggak menyelisihi bagaimana? Paham ya? Dia menyendiri tapi enggak menyelisihi yang lainnya. Wa illam yakun mukhalifan li ghairihi, kalau seandainya dia tidak menyelisih yang lainnya, fa in kana al-munfarid adlan hafizan mawthuqan bidabtihi qabla tafarrudihi wa kana sahihan. Masyaallah, ini penting catatan ini. Kalau perawi tersebut yang menyendiri tadi itu tidak menyelisih yang lainnya, dan yang menyendiri ini adalah apa? Perawi yang adlan, memiliki sifat adalah, hafizan, hafal dia, mawthuqan, dithiqahkan, bidabtihi, dengan kekuatan hafalannya, qabla tafarrudih, sebelum dia menyendiri. Ketika banyak orang pun dia thiqah, terpercaya, dapat hafalannya kuat. Sebelum menyendiri pun dia sudah dikenal seperti itu. Maka sahihan, sahih dia. Kenapa sahih? Karena menyendirinya dia itu enggak menyelisih yang lainnya gitu loh. Paham maksudnya? Na'am. Lah kalau sekarang yang menyendiri ini sudah enggak thiqah, enggak makbul, menyendiri lagi. Hadisnya apa kira-kira ini? Apa coba? Ingat enggak antum? Seorang perawi menyendiri dengan suatu riwayat atau hadis. Perawi ini sudah enggak thiqah, enggak makbul. Paham ya? Dhaif, bahkan matruk lagi gitu loh. Sudah dhaif, matruk lagi. Menyendiri dia. Hadisnya apa kemarin? Apa? Mungkar. Mungkar sudah. Hadisnya mungkar. Lawang dhaif aja sudah jelas, tapi dia menyendiri. Dhaif itu ada jadi dipermasalahkan, menyendiri lagi. Yang namanya orang lemah itu menyendiri tambah lemah lagi gitu istilahnya gitu. Hadisnya mungkar namanya. Jadi seorang perawi yang dhaif menyendiri dengan suatu riwayat, menyelisih perawi-perawi yang lain yang tentunya riwayatnya sahih. Itu namanya mungkar hadisnya. Paham maksudnya ya? Sudah kita lewati dulu ya. Naam. Kita lihat berikutnya lagi, dikit lagi. Wa illam yakun mawthuqan bidabtihi, tapi kalau orang perawi tersebut yang menyendiri tersebut tidak disikohkan dengan kekuatan hafalannya, kecermatan hafalannya, barakallahu fikum, istilahnya enggak dipercaya dengan dabtnya itu ya. Sikoh itu kan orang terpercaya, mawthuq itu berarti dipercaya gitu loh. Lakin ghairu ba'id min darajatil hafidh ad-dabit, tapi orang ini tidak jauh juga, tidak jauh dari derajat orang yang hafal hadis dan dabit yang kuat hafalannya, cermat hafalannya. Karena hadithuhu hasanan, hadisnya hasan. Karena dia enggak dhaif dia. Tapi enggak ada yang mensikohkan dia. Cuman keadaan dia itu enggak jauh dari apa? Tingkatan barakallahu fikum hafid, barakallahu fikum tingkatan penghafal hadis atau yang semisalnya. Kita lihat sini. Wa in kana ba'idan min dzalik, kalau seandainya dia ba'id, jauh dari tingkatan hafid atau dhabit. Karena tafarruduhu syaddan munkaran, berarti menyendirinya dia itu syaddan munkaran. Paham ya? Ganjil mungkar. Ganjil mungkar menyendirinya dia itu. Karena apa? Karena dia posisinya apa? Jauh daripada tingkatan hafid, dhabit, mungkin dia dhaif lah taruhlah. Dhaif kan jelas, kalau orang lemah itu jelas. Yang keadaannya lemah itu kan jelas apa? Jauh dari tingkatan hafid yang penghafal hadis, jauh dari tingkatan dhabit orang yang cermat dan teliti dalam menghafal hadis atau semisalnya. Maka riwayatnya apa? Syadz dan munkaron ini. Paham maksudnya ini ya? Jadi ada yang syadz, ada yang mungkar, ada yang sahih. Yang sahih menyendirinya seorang perawi yang thiqah, tapi dia tidak menyelisihi para perawi thiqah yang lainnya, itu sahih. Paham ya? Yang syadz, seorang perawi yang thiqah menyendiri dengan suatu riwayat tapi menyelisihi para perawi yang thiqah yang lainnya yang tidak meriwayatkan riwayat tersebut. Menyendiri dia, itu nanti syadz. Yang dhaif, yang mungkar tadi yang mungkar. Seorang perawi dhaif menyendiri dengan suatu riwayat yang menyelisihi para perawi yang thiqah, itu nanti mungkar hadisnya. Paham maksudnya ya? Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Fa hasala min hadza anna syadz al-mardud huwa al-fard al-mukhalif. Maka kesimpulannya dari penjelasan ini bahwasanya syadz al-mardud, hadis yang ganjil ditolak itu, huwa al-fard al-mukhalif, yaitu perbuatan menyendiri tapi menyelisih. Paham ya?
perbuatan menyendiri tapi apa? Menyelisih. Wal fardu alladzi laisa fi rawihi min as-siqah wa dhabt ma yajbur tafarrudahu. Yang kedua, yaitu perbuatan menyendiri yang pada perawinya tersebut tidak ada perawi yang siqah, tidak ada perawi yang dhabt yang bisa menopang atau menambal. Nah, barakallahu fikum, ketika dia menyendiri. Paham belum ini? Jadi kalau dia itu menyendiri itu lemah. Paham ya? Apanya? Dia enggak kuat ketika menyendiri itu dan enggak ada perawi yang siqah yang dhabt yang menguatkan dia. Itu artinya menyendirinya dikatakan syadz juga. Paham ya? Yang pertama tadi menyendiri menyelisih. Ya, menyendiri menyelisih secara global itu dahsyat. Yang kedua ini perawinya menyendiri. Siqah dia tapi menyendiri. Nah, menyendirinya dia itu enggak ada perawi siqah yang lainnya yang menopang perbuatan dia menyendiri itu sehingga dikatakan syadz mardud juga. Seharusnya kalau ada yang menopang itu menguatkan lama-lama naik gitu loh istilahnya. Derajatnya gitu seperti itu. Kita ambil satu ya. Nah, barakallahu fiikum, kita ambil satu. Sebenarnya sampai bawah itu pun biar pas ya, kita baca. Misalul hadis al-fard al-mukhalif. Contohnya sekarang hadis yang fard. Hadis yang seorang perawi menyendiri tapi dia menyelisih. Marwahu Abyad bin Aban As-Saqafi an Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah marfu'an, hadis marfu'. Man kana musalliyan falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an, yakni al-jum'ah. Ini hadisnya kita lihat. Barang siapa yang hendak salat maka hendaknya salat sebelumnya 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maksudnya Jumat. Paham ya? Sebelum salat Jumat 4 rakaat, setelah salat Jumat 4 rakaat. Tapi ini kan syadz. Jadi antum sebelum Jumat enggak ada tahiyatul masjid, itu enggak ada. Paham ya? Maksudnya apa? Afwan, bukan enggak ada salat qabliyah Jumat itu enggak ada. Tahiyatul masjid silakan kalau dia posisinya belum salatan itu. Tapi kalau dikenal qabliyah Jumat itu enggak ada. Kalau ini kan terkesan sebelum Jumat 4 rakaat. Setelah Jumat 4 rakaat, itu syadz hadisnya. Berarti la yuhtaju bih, enggak bisa jadikan hujjah. Tafarrada bihi Abyad bin Aban wa huwa kama qalahu Abu Hatim laisa biqawi, masyaallah. Abyad bin Aban telah menyendiri dengan riwayat tersebut, padahal Abu Hatim mengatakan laisa biqawi. Riwayat atau hadisnya, nah barakallahu fikum, Abyad bin Aban itu laisa biqawi, enggak kuat. Sehingga kalau enggak kuat ya enggak bisa gitu istilah ditopang. Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum, paham insyaallah? Paham? Ayo nah kita lihat dikit lagi. Wa misalu marwahu ghairul mawsuq bi hifdhihi wa itqanihi munfaridan bi. Contohnya sekarang perawi yang tidak disikohkan, tidak dianggap, tidak dipercaya kekuatan hafalannya dan kemiskinannya, tapi dia menyendiri. Contohnya akhrajahu Ibnu Abi Adi rahimahullah fil Kamil fid Du'afa, yang hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Adi di dalam Al-Kamil fid Du'afa. Kitab ini berisikan hadis dhaif. Wal Uqayli fid Du'afa al-Kabir min tariqi Al-Hasan bin Razin qala haddatsana Ibnu Jurayj an Atha an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaltaqil Khadir wa Ilyas fi kulli musim. Nabi Khadir, Nabi Ilyas setiap musim itu bertemu. Nah barakallahu fikum. Fa idza arada an yatafarraqa tafarruqan ala hadhil kalimat. Nah, fa idza arada an yatafarraqa tafarraqa ala hadhil kalimat. Apabila keduanya ingin berpisah, maka keduanya berpisah di atas kalimat ini. Apa kalimatnya? Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Dengan menyebut nama Allah, masyaallah, segala puji, barakallahu fikum, bismillah, segala dengan menyebut nama Allah, masyaallah, apa-apa yang Allah Taala kehendaki, la yasuqul khair illallah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah Taala. Nah, hadisnya ini syadz juga. Paham ya? Karena yang menyendiri tadi perawi yang apa? Yang tidak disikohkan, tidak dianggap hafalannya, kemiskinannya, dan enggak ada yang mensikohkan dia, menyendiri lagi. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Al-Hasan bin Rashid, hadza tahaddatsa 'an Ibnu Jurayj bima laysa bimahfuz ay bil hadis syadz. Hasan bin Rashid ini dia menyampaikan hadis dari Ibnu Jurayj, paham ya? Dengan hadis yang apa? Syadz, yang ganjil. Berarti otomatis kalau hadis ganjil la yuhtaju bih, enggak jadikan apa? Hujjah. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir,
Wa misalu ma tafarrada bil hafidz dzabit maqbul, masyaallah. Contohnya sekarang, seorang perawi yang menyendiri tapi perawinya hafidz, penghafal, dzabit, kuat hafalannya, maqbul, diterima riwayatnya. Ka hadits Malik an-Zuhri. Siapa Malik siapa? Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah, meriwayatkan dari Az-Zuhri, Az-Zuhri Ibnu Syihab, Muhammad bin Muslim, an Anas, Anas bin Malik, Abu Hamzah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa 'ala ra'sihi mighfar. Akhrajahu Muslim sahih. Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dalam keadaan di atas kepalanya ada penutup kepala terbuat dari besi. Helm terbuat dari besi. Amin itu, na'am. Akhrajahu Muslim sahih. Fa inna Malikan tafarrada bihi 'an Az-Zuhri. Karena Imam Malik itu menyendiri dengan suatu riwayat dari Az-Zuhri. Tapi kan Imam Malik kan terkenal hafidz, dzabit, maqbul, kan itu. Nah, penghafal, kekuatan hafalnya cermat, teliti, kuat dan terima hadisnya. Mau salah ya? Nah, ini yang kita ambil pada kesempatan kali ini, yaitu seputar hadis syadz, hadis yang ganjil. Itu seorang perawi yang thiqah menyelisih riwayat perawi-perawi yang thiqah yang lainnya yang tidak meriwayatkan riwayat tersebut. Nah, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.